Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat ya terkait dengan posting dari materi perkuliahan untuk kesetimbangan reaksi redoks. Namun saya harap Anda bisa maklum dan tetap bisa kondusif dan materi dapat tersampaikan dengan sempurna. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan kesetimbangan reaksi redoks. Mungkin semua sudah tahu ya apa itu redoks dan materi ini sebenarnya sudah pernah Anda peroleh bahasanya di tingkat SMA. Sehingga di sini saya hanya mengenalkan atau mengingatkan kembali ya terhadap pemahaman yang sudah Anda peroleh sebelumnya. Jadi tugas saya sebenarnya lebih mudah. Oke, untuk memudahkan dalam proses pemahaman, kita akan bagi menjadi 4 segmen terkait dengan tayangan ini. Yang pertama, segmen terkait dengan pendahuluan. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana menentukan biloks atau bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas bagaimana menyetarakan reaksi redoks dalam dua suasana, yaitu asam dan basa. Dan yang keempat, bagaimana mengenali terkait dengan reaksi redoks. Oke, kita mulai saja segmen yang pertama ya. Oke, terkait dengan reaksi redoks itu sendiri, kita tahu gitu ya bahwa redoks terjadi pada kehidupan kita. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemandu yang nanti akan coba kita jawab satu persatu dan menggait kita pada saat kita belajar memahami materi di pertemuan ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan reaksi redoks, kemudian apa perbedaan antara reduktor dengan oksidator. Ini kadang selalu salah, gitu ya. Seringkali ketika saya tanya reduktor oksidator selalu terbalik. Nah, kemudian bagaimana menyetarakan reaksi redoks? Nah, bagi sebagian orang mengatakan bahwa menyetarakan reaksi redoks adalah satu hal yang sangat sulit. Padahal kalau kita paham ya caranya, kita paham tekniknya, maka ini justru menjadi satu hal yang sangat mudah. Yang berikutnya adalah bagaimana membedakan satu reaksi merupakan redoks atau bukan. Kemudian apakah yang dimaksud dengan autoredoks dan bagaimana penamaan senyawa berdasarkan biloks. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan reaksi redoks itu sendiri adalah reaksi yang lazim terjadi secara alamiah. Tubuh kita bisa hidup, ya bisa bergerak, kemudian bisa melakukan homeostasis tubuh karena ada redoks di dalam tubuh kita. Kita kenal ada antioksidan alamiah, yang mana antioksidan alamiah ini menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Kalau antioksidan alamiah ini terganggu, maka proses oksidasi dalam tubuh kita juga menjadi terganggu. Biasanya nanti kita akan kenal ada istilah penyakit namanya adalah kanker. Nah, kanker itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara antioksidan alamiah dengan prooksidan atau antara reduktor dengan oksidator. Ya, makanya kenapa ketika kita mengkonsumsi antioksidan itu selalu dikaitkan dengan kesehatan tubuh kita, selalu dikaitkan dengan kanker dan sebagainya. Dan kemudian reaksi redoks ini memberikan banyak manfaat juga bagi kehidupan di dunia gitu. Nah, besi kalau tanpa dicampur dengan bahan-bahan atau material yang dia lebih bisa mencegah terjadinya oksidasi, maka dia akan mudah berkarat. Nah, namun bagaimana caranya supaya besi itu dia tidak mudah berkarat, maka dia dicampurkan. Sehingga kita mengenal ada istilahnya baja, ya, di mana baja ini adalah besi yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga baja tahan karat, ya. Nah, kemudian mekanisme pertumbuhan makhluk hidup juga melibatkan adanya reaksi redoks, reduksi oksidasi. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan beberapa peralatan yang digunakan oleh kita dari mulai sendok, kemudian pisau dan lain sebagainya, gitu ya. Ini ternyata melibatkan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks ini lazim terjadi di kehidupan kita dan juga terjadi secara alamiah. Baik, secara definisi, reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan dua reaksi, yaitu reduktor dan oksidator. Kalau kita sebelumnya membahas terkait dengan reaksi asam basa, berarti melibatkan dua reaksi juga, yaitu asam dan basa. Nah, kalau di sini adalah reduktor dan oksidator, yang melibatkan terjadinya perubahan biloks antar senyawa. Jadi, reaksi redoks itu tandanya apa? Adanya perubahan biloks. Nah, kita mengenal adanya istilah reduktor oksidator. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya.
Nah, reduktor sendiri atau senyawa pereduksi ini merupakan senyawa yang mampu mereduksi bilangan oksidasi dari senyawa lain di mana dia sendiri mengalami oksidasi. Adapun oksidator atau senyawa pengoksidasi merupakan senyawa yang mampu mengoksidasi bilangan oksidasi ya dari senyawa lain di mana dia sendiri mengalami reduksi. Dan bilangan oksidasi sendiri merupakan muatan suatu atom atau unsur dalam satu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan elektronegatif. Kita akan coba bahas satu persatu ya, reduktor. Nah, kalau kita mendengar istilah reduktor, maka di sini ada imbuhan, yaitu or. Ya, biasanya ketika suatu istilah mendapatkan imbuhan or, maka itu adalah pelaku. Artinya pelaku itu yang melakukan. Contoh misalkan, ada organisator. Artinya apa? Yang mengorganisir atau mengorganisasi. Kemudian ada koruptor. Artinya apa? Yang mengkorupsi, gitu ya. Kemudian ada lagi istilah mediator, yang memediasi. Artinya adalah pelaku. Berarti ketika ada istilah reduktor ataupun oksidator, maka ini istilahnya sama gitu ya, sebagai pelaku. Pelaku apa? Berarti kalau reduktor dia mereduksi. Sedangkan kalau oksidator berarti mengoksidasi, gitu ya. Jadi kita coba pahami gitu ya, berdasarkan istilah bahwa reduktor ini adalah suatu senyawa yang mereduksi. Apa yang direduksi? Yang direduksi adalah Bilox. Nah, bagaimana ciri dari reduktor? Dia akan mereduksi, gitu ya. Artinya menurunkan Bilox, menurunkan muatan dari senyawa lain. Nah, reduktor reaksi redoks sangat didasarkan pada kemampuan senyawa untuk melepaskan atau menangkap elektron. Di mana redoks ini sekali lagi didasarkan pada kemampuan senyawa untuk melepaskan atau menangkap elektron. Pada materi terkait dengan Lewis, kita sudah bahas ya, bahwa ada senyawa-senyawa atau unsur yang mampu melepaskan elektron. Dan ada senyawa yang mampu atau yang memiliki kemampuan untuk menarik elektron atau menerima elektron. Kalau di Lewis, senyawa yang melepaskan elektron berarti dia bersifat basa. Kalau dia menerima elektron berarti bersifat asam. Nah, kalau di sini gitu ya, di reduksi oksidasi ini atau redoks ini, untuk senyawa yang mampu melepaskan elektron, ya, jadi sekali lagi senyawa yang mampu melepaskan elektron, maka dia disebut sebagai reduktor. Kenapa demikian? Ya. Nah, senyawa yang melepaskan elektron ini nanti elektronnya itu akan ditangkap oleh senyawa lain. Nah, artinya kalau senyawa itu mengalami pelepasan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Dari awalnya tidak bermuatan. Contohnya di sini adalah Na, natrium. Natrium awalnya tidak bermuatan, tapi ketika dia melepaskan elektron, dia akan bermuatan positif. Dia melepaskan satu elektron. Masih ingat ya? Ini bahasannya ada di struktur periodik. Nah, kita sudah belajar sistem periodik. Ketika ada satu unsur melepaskan elektron, artinya dia kelebihan elektron, dia akan bermuatan positif. Ketika dia kekurangan elektron, dia akan bermuatan negatif. Sama seperti di sini sebenarnya. Jadi, hanya perbedaan dalam hal istilah. Jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika ada suatu unsur atau senyawa yang mana dia melepaskan elektron, maka dia akan mengalami peningkatan Bilox. Nah, senyawa yang mengalami peningkatan Bilox gitu ya, ini dikatakan sebagai reduktor. Nah, dia mengalami peningkatan Bilox dan dia akan mereduksi Bilox dari senyawa lain. Kenapa Bilox senyawa lain bisa tereduksi? Karena elektron ini nanti akan ditangkap oleh siapa? Oleh senyawa lain. Nah, ketika elektron ditangkap, elektron itu kan bermuatan negatif. Ketika ada satu senyawa memperoleh muatan negatif, maka total jumlah muatannya akan berkurang. Artinya, total muatannya akan mengalami proses reduksi. Makanya dikatakan sebagai reduktor. Nah, pada kasus tersebut, ya di sini ya saya contohkan ada natrium berubah menjadi ion natrium plus elektron.
logam natrium mengalami peningkatan biloks dari 0 menjadi plus 1. Ya, dan melepaskan 1 elektron. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Kalau muatannya positif, kita kenal sebagai proton. Kalau yang netral, neutron. Masih ingat ya, di pertemuan paling awal. Nah, sekarang kita gunakan itu. Jadi, sekali lagi, yang namanya reduktor itu adalah senyawa yang mengalami pelepasan elektron atau yang melepaskan elektron, gitu ya, dan menyebabkan terjadinya penurunan biloks dari senyawa lain. Nah, atau mereduksi biloks senyawa lain. Nah, reduktor sendiri cirinya bagaimana? Karena dia melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Berarti dia akan mengalami peningkatan elektron. Nah, senyawa jenis reduktor ini juga sering disebut sebagai antioksidan. Jadi kalau Anda mengenal antioksidan, maka itu sama dengan reduktor. Atau senyawa yang mampu mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Oke, itu reduktor. Kalau oksidator, ya sebaliknya. Gitu ya. Kalau reduktor dia mereduksi, kalau oksidator berarti dia mengoksidasi. Nah, di mana oksidator ini dia akan menarik elektron. Jadi, kalau senyawanya menarik elektron, maka dia akan menerima elektron. Ingat, elektron bermuatan negatif. Berarti kalau dia menerima muatan negatif, maka akan terjadi penurunan biloks. Ya. Jadi ketika senyawa menerima muatan negatif, akan terjadi penurunan biloks. Pertanyaannya adalah, kenapa mengalami penurunan biloks? Logikanya begini, ya, ketika Anda misalkan punya muatan plus 1, mendapatkan 1 elektron minus 1, gitu kan? Jadinya berapa? Plus 1 minus 1 sama dengan 0. Atau muatannya 0 misalkan dari satu unsur, mendapatkan elektron, maka menjadi minus 1. Otomatis ketika ada suatu senyawa dia menerima elektron, maka dia akan mengalami penurunan biloks. Dan senyawa yang mengalami penurunan biloks, maka dia disebut sebagai oksidator. Oke ya. Ini contoh. Besi Fe2+ ya, plus 2 elektron akan berubah menjadi Fe3+. Ini berubah menjadi Fe. Jadi Fe2+ plus 2 elektron menjadi Fe. Kalau Anda perhatikan, Fe2+ ini dia menerima elektron. Berapa banyak? Sebanyak 2 elektron. Awalnya Fe ini bermuatan 2+, karena dia menerima 2 elektron, ingat 2 elektron itu negatif, maka akhirnya berubah menjadi tidak bermuatan. Jadi setiap senyawa atau unsur menerima elektron, pasti biloksnya akan menurun. Dan di sini dia akan bersifat sebagai oksidator. Oke, biloks sendiri apa? Gitu. Nah, bilangan oksidasi ini merupakan muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan elektronegativitasnya. Jadi, bilangan oksidasi itu berkaitan dengan elektronegativitas. Nah, kita sudah bahas gitu ya di materi sebelumnya bahwa elektronegativitas itu semakin besar golongan, maka dia semakin elektronegatif. Berarti elektronegativitas bilangan oksidasi akan berhubungan erat dengan elektron valensi atau golongan. Berarti kalau misalkan ada unsur, misalkan dia berada di golongan 6, gitu ya, ketemu dengan unsur di golongan 4. Nah, golongan 6 lebih elektronegatif, maka dia akan bermuatan minus 2. Sedangkan yang golongan 4 akan bermuatan plus 4. Gitu ya, misalkan. Nah, jadi itu terkait dengan bilangan oksidasi. Dan pada reaksi redoks, setiap unsur pada senyawa akan memiliki bilangan oksidasi masing-masing. Dan biloks ini dipengaruhi oleh tingkat elektronegativitas unsur tersebut terhadap unsur lain. Jadi pengaruhnya dari mana? Elektronegativitas. Makanya ada unsur yang dia bisa bermuatan positif, ada unsur yang bisa bermuatan negatif. Saya contohkan misalkan ya. CH4. CH4, ya, kalau Anda perhatikan, H ini kan golongan 1, maka dia plus 1. Karena ada 4, maka dia plus 4. Maka C di sini akan bermuatan minus 4. Biloksnya, gitu ya. Kita bandingkan dengan CCl4.
Cl ini golongan 7, muatannya minus 1 kali 4 menjadi minus 4. Maka C di sini akan bermuatan plus 4. Sehingga ya kalau kita perhatikan bilox itu sangat dipengaruhi oleh tingkat elektronegativitas suatu unsur dihadapkan terhadap unsur lain yang terikat dengannya pastinya, gitu ya. Jadi unsur lainnya itu jelas yang terikat, bukan yang lepas. Ya, jadi unsur yang saling terikat maka dia akan mempengaruhi terkait dengan bilox. Oke, mungkin itu dulu ya untuk segmen pertama terkait dengan definisi dan juga pendahuluan. Segmen kedua nanti kita akan bahas seperti apa sih yang namanya bilangan oksidasi itu dan bagaimana menetapkannya. Sekian dulu ya, kita beralih ke segmen 2. Sebelumnya silahkan baca dulu materi. Terima kasih.